Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prasetyo Ngapak. Saya pensiunan Polri tahun 2024. Saya lama dinas di Kalimantan Utara 37 tahun. Saya mau menceritakan selama saya dinas di kepolisian banyak suka dukanya, kemudian ya banyak masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang datang, kemudian kadang saya saring. Ini akan sebagian bisa menjadikan perasaan kita, hati kita merasa tentram, merasa damai. Bukan dinilai dari uang atau harta benda, bukan. Tapi ketentraman ketika bisa ada suatu solusi yang merasa bisa ketemu solusi yang menjadikan masyarakat yang datang ada selisih paham kedua belah pihak, kemudian bisa saling damai, saling menyadari bahwa yang diperebutkan itu padahal yang diributkan itu padahal bisa diselesaikan dengan hati yang ridho dan ikhlas. Contohnya itu ada, ini saya dulu mulai tahun 90-an ya. Itu pada saat piket pasti selalu ada. Pada saat piket di penjagaan, di Polres, itu tiap kali piket minimal itu selama 8 jam, minimal 5. Yang sering tuh 5, kadang bisa sampai 8, 10, bahkan bisa lebih kalau lagi banyak masalah di masyarakat. Apalagi kalau ada PHK itu biasanya ada saja banyak laporan, karena dengan adanya PHK dalam suatu perusahaan biasanya nanti ada timbul masalah baru. Orang yang setelah 1 bulan, 2 bulan itu akan timbul walaupun kejahatan kecil itu timbul orang nipu, mungkin susah ya karena tidak ada kerjaan, atau kadang tidak sengaja untuk membohongi, tidak sengaja untuk menipu. Kata dia hanya karena pengen bisa makan, tapi karena keadaan, mungkin karena PHK itu ya akhirnya berimbas banyak laporan yang ke polisi, orang kehilangan, orang kecurangan, orang kena tipu, ya biasa. Nah, ini saya akan cerita sesuatu yang bisa jadikan gambaran bagi diri saya, keluarga saya, juga bagi saudara ataupun rekan-rekan yang tidak seprofesi. Kalau seprofesi biasanya sudah mengerti caranya menghadapi permasalahan yang akan saya utarakan ini. Jadi pada suatu hari itu ada pelapor datang, yaitu kebetulan dia sopir angkot. Kalau di Tarakan zaman dulu itu tahun 90-an bilangnya sopir taksi, padahal secara umum mungkin secara nasional namanya angkutan kota. Sopir taksi biasanya mobil minibus kecil, itu mereknya macam-macam ya mereknya. Mobil minibus yang kecil yang kadang isinya bisa 6 atau 7. 6 atau 7. Ya ini saya karena saya pensiunan ya, di tempat sawah ini rasanya enak gitu rasanya. Walaupun ini sawahnya orang, cuma saya kadang suka duduk di depan sawah sambil melihat lihat keadaan biar tentrem hatinya. Ya saya lanjutkan cerita saya. Jadi dulu ada sopir angkot datang, suami istri, ya masih muda, saya juga masih muda, mungkin waktu itu 90 ya, umurnya mungkin di bawah 30 tahun lah saya.
ada sopir angkot juga sama umurnya. Kemudian sopir angkot itu dia ribut dengan istrinya. Saya lihat dia bawa anak kecil sampai nangis-nangis. Kemudian saya tanya, biasanya kalau di kantor polisi itu di penjagaan pada saat lapor, ngomong tuh, yang istri ngomong, ini Pak suami saya ini cemburuan, ini saya kan mau kerja cari uang, mau jualan. Yang suaminya, saya Pak sementara nyopir, itu istri saya tuh enak-enakan dia nanti sana senengnya apa ya, kalau zaman sekarang tuh apa, gosip lah, bilang gosip padahal enggak. Nah, jadi saya pada saat tanya satu persatu, pada intinya permasalahan tidak usah ceritakan pada intinya, cuma saya sudah setelah ketemu sama semihak, istri saya tanya, yang suaminya saya tanya, padahal gampang, misalnya hanya tidak saling menyadari. Intinya yang suami itu pengennya istri di rumah, pengennya ndak usah cari uang, tapi ndak usah keluar rumah. Waktu itu istrinya pengen jualan di pinggir jalan besar. Memang rumahnya agak masuk ke dalam, tapi dia istrinya pengen jualan yang agak, jualannya bukan jualan besar, jualan kue sore gitu, kira-kira jam 4 jam 5 sore gitu kan, untuk nyedain orang-orang yang buka puasa, waktu itu bulan puasa. Jadi kayak ya kue khas buka puasa lah. Suaminya itu merasa ndak senang kalau istrinya jualan di tengah jalan yang di pinggir jalan besar yang ramai itu, ndak mau. Ya mungkin khawatir atau cerita-cerita, saya saring-saring kelihatannya mungkin dulunya istrinya kelihatannya ada bekas pacarnya lah, mantan khawatir ketemu di jalan, kelihatan seperti itu. Pas saya nasihati istrinya, ya Mas, itu namanya istri mau cari uang, maksudnya tuh mau membantu suami biar penghasilannya lebih gitu kan. Dia mau membantu suami. Dan ketika ribut seperti ini, Mas sopir ini, kalau sampean bisa menghadapi masalah yang lagi ribut suami istri seperti ini, kemudian nanti bisa normal, itu insya Allah di situ akan ada pertolongan dari Allah. Kalau orang Islam ya, orang Islam akan ada pertolongan. Kalau ya secara umum pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Di balik kesusahan itu pasti ada pertolongan. Itu sudah pasti, itu dalam di Al-Quran itu ada. Saya bukan ustadz ya, minta maaf, saya bukan ustadz. Karena saya tidak pernah mondok di pesantren, tidak pernah. Ya kebetulan saya itu aja mempelajari sebagai ilmu kehidupan aja, bahwa di balik kesusahan pasti ada pertolongan, itu yakin. Dan alhamdulillah setelah ngomong sedikit seperti itu, kemudian bisa reda ya. Nanti saya kapan-kapan saya datang ke situ, tempat jualannya nanti saya lihatlah Mas, saya bilang gitu, biar bahwa istri saya itu betul-betul jualan. Tapi kalau menangani dengan hati seperti ini, merasa dia dianggap saudara, itu akan senang. Itu juga banyak pelajaran yang kita ambil di sini. Sebagai polisi, kalau menangani jangan menangani terus tinggal gitu aja. Besoknya dijadikan semacam saudara. Oh iya, aku kemarin sudah tangani orang ini yang ribut, pas datangi ketemu, oh jualan di sini, ibu ya jualan. Oh iya, semoga jualannya laris, ibu bisa kaya, punya rumah sendiri. Kalau dia orang Islam sama, semoga didoakan semoga bisa berangkat haji. Begitu. Jadi senang. Jadi masyarakat itu yang tadinya laporan ke polisi kesusahan, besok pagi setelah seminggu dua minggu berikutnya ketemu polisi yang tadi nangani, dia merasa senang. Oh iya, bapak ini kemarin datang cerita. Pas suatu saat ketemu, pas saya jalan kaki, ya pada saat itu tahun itu saya belum punya motor, masih polisi zaman itu masih jalan kaki, saya dari rumah jalan kaki ketemu sopir taksi.
"Ayo Pak ikut." Terus saya lihat siapa, terus bilang, "Udah enggak usah, saya enggak usah ikut." Saya bilang gitu, saya jengaki aja biar sehat. Padahal enggak punya duit ini untuk naik naik angkot, itu gaji polisi waktu itu enggak cukup. Enggak cukup. Tahun berapa ya? 89, 90 lah. Tahun segitu lah ya kan. Terus ada Bapak kemarin yang Bapak waktu aku lapor, iya aku yang lapor ya, yang waktu itu sampai yang lapor, saya bilang gitu. Oh ya Pak, alhamdulillah saya sudah udah baik dengan istri saya. Ya, ya harus begitu, saya bilang seperti itu. Terus gimana jualannya? Ya Pak, alhamdulillah ada dapat uang lebaran ini. Ini lebaran masih kurang 2 minggu sudah ada bisa untuk bikin buras katanya. Wah, alhamdulillah saya bilang gitu. Ya itu seperti itu. Jadi kalau polisi menangani masyarakat kalau bisa dengan hati, tidak mesti semua dilaksanakan dengan hukum. Misalnya, wah kamu suami main tempeleng, terus ya istri mau melaporkan, ini KDRT, ya memang boleh, ya kan. Tapi kan kalau ada KDRT itu masuk penjara, terus kita kadang kasihan anaknya. Nanti gimana istilahnya setelah itu apa yang memangnya kalau sudah menjarakan suami terus terus masalah selesai, anaknya bagaimana, ya kan? Ya tidak seperti itu. Kalau seandainya sudah tidak suka sama suami, ya ngomong aja, ada cara yang baik misalnya. Karena ada lagu itu ya katanya, dulu melamar aku dengan segenggam emas, kan ada lagunya. Ya seperti itu. Itu salah satu ilmu kehidupan, bahwa menangani sebagai polisi, menangani laporan masyarakat dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang dingin. Udah dengan cara seperti itu, insya Allah semua bisa hati merasa tentram, pikiran merasa tentram, dan kita merasa berguna sebagai polisi, merasa berguna, merasa bisa menyalurkan ilmu kepolisiannya itu diterima masyarakat dengan baik. Itu udah alhamdulillah, saya bersyukur. Ya ini namanya sebagai cerminan bagi saya, bagi anak-anak saya. Anak saya banyak, anak kandung saya 6, anak angkat saya 1 dari 7, anak saya banyak. Nah, ini sebagai cerminan bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, bahwa masalah apapun jangan diselesaikan dengan kekerasan, tapi bisa ngomong dari hati ke hati. Itu aja hari ini untuk ilmu kehidupan yang saya sampaikan. Sama-sama kita resapi mana yang baik, kita pakai, yang tidak baik jangan dipakai. Terima kasih, jangan lupa komen, like, subscribe, yang utamanya itu ya. Salam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.